Halo guys, saat ini saya lagi ada di Singapura di Expo, lagi ikutan sebuah seminar dan sekarang saya mau sharing tentang dunia properti, bagaimana kita bisa menjadi seorang investor atau pebisnis properti yang dahsyat luar biasa. Dah, tapi kerennya saat ini saya nggak sendiri karena saya mengajak seseorang yang memang benar-benar udah ahli di bidangnya, udah bener-bener dahsyat banget bisnis propertinya, pernah juga muncul di dalam channel D7 TV ini. Dan saat ini sejak video yang sebelumnya sekarang udah memiliki 7 hotel dan ini nilainya sampai dengan puluhan miliar. Hampir 50 miliar nilainya. Dan itu semua adalah hasil dia beli sendiri, bukan warisan dari orang tua, bukan dikasih orang tua, bukan dibeliin orang tua. Jadi benar-benar dia bisa beli sendiri dan usianya saat ini masih di bawah 30 tahun. Masih di bawah 30 tahun udah bisa punya 7 hotel. Nah, gimana ceritanya? Sekarang saya langsung kenalin ini orangnya. Udah pernah ketemu juga, udah pernah ada di channel ini juga. Nah, adalah Halo. Bapak Yusuf Satria, bukan Bapak kali ya. Bukan lah. masih muda kita sama. Masih muda ya. Belum 30 tahun ya. Oke. Nah, sekarang gini deh, bro, lu coba ceritain gimana bisa beli hotel nggak pakai modal ya. Iya, Padahal bisa bisa dibilang dibilang. nggak pakai modal, padahal nilainya hampir 50 m ya. 7 hotel hampir 50 m. Nah, artinya kalau nggak pakai modal mestinya kan semua audiens subscribers di 7 TV pasti juga bisa melakukan. Betul ya? Harusnya bisa di atas kertas bisa. Harusnya bisa, di atas kertas bisa. Nah, coba lu share deh kepada para penonton gimana caranya lu bisa punya bisnis properti nilainya puluhan miliar nggak pakai modal. Jadi gini, di video sebelumnya kalau gue nggak lupa ya, kalau gue nggak salah ingat, gue dulu pernah sharing gimana caranya gue bisa punya kos-kosan nggak pakai modal. Gitu. Oke. Modalnya nol gitu ya. Gimana caranya membeli properti 4 miliar tanpa modal, malah dapat ratusan juta. Linknya ada di bawah video ini. Nanti diklik aja linknya, ada di description. Jadi properti 4 miliar itu adalah kos-kosan. Sekarang senilainya kurang lebih sekitar 5 miliar. Nah, jadi dari situ berarti dulu beli 4 miliar nggak pakai modal, dapat uang ratusan juta. Sekarang nilai propertinya 5 miliar. Artinya dapat 1 miliar plus ratusan juta tanpa modal sama sekali. iya. Di atas kertas secara valuasi capital gain. Oke. Seperti itu. Itu belum termasuk dari cash flow-nya. Belum. Dan sama sekali nggak keluar duit karena yang bayarin propertinya adalah si penyewanya. Iya, betul. Enak apa enak banget, nggak pakai duit malah dapat miliaran dan udah dilakukan. Sekali lagi ya, ini kuncinya ya, udah dilakukan. Udah dipraktekkan dan udah bisa, benar-benar bisa. Oke, nah next lanjut. Jadi gini, dari kosan tersebut udah jalan setahun. Nah, habis itu lalu gua pikir-pikir, oh ya, kalau misalnya dari kosan ini sudah menghasilkan sekian, jadi bunga cicilannya itu bisa menutupi penghasilan dari orang yang nyewa di dalam kosan tersebut, sudah bisa nutupin cicilannya gitu. Yes. Jadi detailnya udah gua ceritain di yang video sebelumnya ya. Oke. Dari situ gua ketemu sama orang, kita cerita-cerita. Habis itu kita pikir, oh ya kenapa nggak kosannya dijadiin hotel aja gitu. Oh ya emang bisa gitu. Bisa banget. Tapi kan mengelola hotel itu kan a lot harder ya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, dari sisi marketingnya, operasionalnya, dan manajemen, human resource dan sebagainya. Betul. Tapi dari situ gue ngeliat, tentunya penghasilannya obviously 3-4 kali lipat lebih besar daripada kalau misalnya kita mengelola kosan. Nah, emang mengelola kosan gampang banget. Ya nggak segampang itu, cuman jauh lebih gampang. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita upgrade dari kosan jadi hotel dengan effort yang lebih sulit, tentunya kita akan dapat reward uang yang lebih besar. Oke. Itu sudah pasti gitu. Nah, Itu karena kalau kosan kan bulanan bayarnya. Kalau hotel tiba-tiba harian. Contohnya bisa gini, kos-kosannya misalnya 1 juta per bulan. Kalau misalnya hotel dijual 100.000 aja per hari, itu udah 3 juta. Udah 3 kali lipat tuh naiknya. Oke. Oke, kita bicara data aja. Kalau misalnya kosan waktu itu gue jalanin setahun ya, kira-kira itu bisa dapat return-nya sekitar 10-12% setahun. Itu udah lumayan cukup kok untuk menutupi cicilan, karena gue waktu itu ngambil KPR paling lama 20 tahun ya. Jadi cicilannya dibagi 20 tahun, jadinya sangat rendah. Jadi return dari kosan sudah cukup untuk menutupi cicilan. Cuman gue ingin getting better gitu. Yes. Jadi gue jadikan jadi hotel. Greedy. Tapi yang Kan bagus. yang penting kan terukur. Yang penting Greedy yang semuanya bagus. terukur ya. Iya. Tapi ini keren banget, Nah, gue jadikan hotel
dari 7-10% sekarang jadi meningkat jadi sekitar 20-24% setahun. Jadi sekitar hampir 3 kali lipat lah. Itu berlaku untuk semua hotel atau kalau misalnya kayak hotel kayak misalnya hotel besar Grand Hyatt itu sama nggak hitung-hitungannya 20%-an setahun atau gimana? Gua nggak bisa jawab itu karena gua belum punya hotel sebesar Grand Hyatt. Cuman Oke. semua hotel gua yang tadi dibicarakan sama Gede, ya skalanya skala segitulah, skala bintang 1 lah, bintang 1 ke bawah low loss man gitu, yang per harinya itu per kamarnya per harinya 200.000 rupiah. Nah, kok gue bisa punya sampai 7 gitu. Ya seperti yang tadi gue ceritakan ya. Itu bukan warisan ya? Bukan. Lu beli sendiri, jadi bukan dikasih, bukan hibah, bukan dari orang tua gitu ya? Ya. Bener-bener dengan hasil lu sendiri lu bisa dapetin 7 hotel harganya puluhan miliar. Oke. Dengan tim lah, nggak sendiri ya. Oke, siap. Nah, jadi gini, di perbankan kita tuh supaya hitungannya benar, supaya hitungannya masuk, kita harus menggunakan produk bank yang namanya KPR. KPR itu adalah kredit kepemilikan rumah. Betul. Gitu kan. Jadi lu nggak bisa menggunakan skema tersebut beli hotel. Lu nggak bisa as simple as that gitu, karena kayak beli Grand Hyatt pakai KPR nggak bisa? iya nggak bisa. Oke. Karena namanya aja udah KPR. Kalau bisa mau beli hotel, nama produk perbankannya namanya KMK, kredit modal kerja atau kredit investasi. KI Kredit investasi. Nah, Yes. permasalahannya adalah kalau pakai kredit investasi ada limitasi di situ. Kita cuma bisa 5-10 tahun, maksimal banget 10 tahun. Tapi on average kalian pasti bakal dikasih cuma sekitar 7-8 tahun. Nah, kalau misalnya bayangkan kalau bisa kalian menyaplok hotel nilainya puluhan miliar, terus habis itu cicilannya dibagi cuma jadi 7 tahun, itu besar banget, hitungannya nggak akan masuk. Oke. Jadi apa yang saya lakukan, ya udah di-replicate aja. Karena tadi kan gini, gua bisa membeli sebuah kosan tanpa uang. Kalau kosan bisa KPR berarti? Bisa. Oke, mantap. Ya, karena kan sebenarnya basicnya ya rumah kan. Betul. Dan gua bisa merubah dari kosan jadi hotel. Oke. Jadi equal sama saja dengan gua bisa membeli hotel tanpa uang. Karena pada prinsipnya hotel adalah kosan yang disewakan harian. Yes. Oke. Dengan Jadi sedikit modifikasi dan sebagainya, tiba-tiba jadi hotel. yes. Ya kan, yang penting dijual harian nih, berubah nama dong jadi hotel dong, Betul, udah bukan betul. kosan lagi Benar. kan. Kalau misalnya kita jual jadi bulanan itu namanya hotel kosan ya kan. Yes, betul. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah. Jadi ya saya cari aja rumah. Jadi gini, syarat supaya saya bisa mendapatkan kosan tanpa modal ya. Ya. Kan harus ada DP. Kan kalau beli itu kan harus ada DP. DP 30%. Jadi kalau harga Kalau rumah pertama 15%. Jadi gini, kalau misalnya harga propertinya, misalnya nih harga hotel yang misalnya harga propertinya 5M, berarti kita harus DP 1M aja deh biar gampang hitungannya. 1M biar gampang ya. 1M. Harus DP 300 juta tuh kalau 30%, 150 juta kalau 15%. Ya, gitu kan. 15%. Jadi peraturan sekarang pemerintah ingin lebih memudahkan orang supaya lebih banyak bisa memiliki rumah, lebih gampang lah memiliki Yes. rumah. Jadi akhirnya LTV diturunkan dari 30% jadi 15%. 15%. Tahun ini. Berarti 1M 150 juta. Harus 50 juta. Nggak banyak bro yang bisa 150 juta. Gimana caranya? Ya Gimana caranya? di video sebelumnya kan Oh, yes. syarat utamanya adalah harus nemu yang di bawah pasar Oke. harganya. Oke, jadi contoh misalnya ada di suatu perumahan ya. Ya. Rata-rata perumahannya itu ya ceritanya kita mau menyaplok salah satu rumah tersebut Ya. mau dijadikan kosan ya, Ya. tanpa modal ya kan. Ya. Rata-rata harga rumahnya itu 1 miliar ya. Ya. Nah, kita kan pengen nggak pakai modal, Ya. tentunya nggak pakai DP dong. Yes, benar. Nah, kalau misalnya kita mau beli salah satu rumah tersebut, berarti si bank akan mencairkan cuma 850 juta. Oke, kalau appraisalnya 1M. Ya, kan Oke. ceritanya asumsikan di perumahan tersebut 1M semuanya 1M ya, harga semuanya, pasar. Yes, benar. betul. Nah, tapi kan kita kan nggak punya duit, nggak semua orang punya uang 150 juta. Buat Terus DP, ya. Gimana caranya? Ya udah, kalian harus nemu gimana caranya ada penjual di perumahan tersebut yang mau menjual dengan harga 850 juta ke bawah. Ya. Terus Emang ada? Pasti ada. Sepengalaman saya pasti ada. Di suatu tempat, di suatu wilayah pasti aja ada orang yang mau menjual rumahnya di bawah harga pasar. karena alasan apapun, misalnya alasan apapun. kelilit utang, mau Udah. disita, mau pindah rumah, sakit, anaknya mau kuliah dan macam-macam ya. Berarti emang harus mencari ya. Harus mencari. Oke. Harus mau usaha. Harus mau usaha. benar. Jadi ini tuh pekerjaan bukan sehari jadi loh, beneran. Iya, Untuk mencaplok satu biji tuh pekerjaan bisa 1-2 bulan Nah. cuma buat nyari doang. Betul. Karena banyak banget ketika misalnya kayak misalnya gue lagi ngomongin tentang properti ini, nanti banyak banget yang komen, tapi kan nggak gampang ya rumah yang kayak gitu. Memang nggak gampang kan? Memang nggak gampang. Memang mungkin 1 dari 100. Makanya harus mau nyari. Harus mau nyari. Itu Harus PR-nya. usaha. Harus usaha itu Dan PR-nya. harus ngitung. Harus ngitung. Jadi, Oke, uh, itu hitungannya gimana? Begitu kalian udah dapat, ceritanya udah dapat ya. Oke, dapat.
Nah, cerita kalian 1 bulan keluar cari tahu dari notaris, dari bank, dari satpam, dari segala macam cara, akhirnya dapatlah ketemu Ya, rumah yang lain harganya 1 miliar, tiba-tiba Anda ketemu yang harganya 800 atau 850 juta. Jadi persoalan pertama, tanpa DP selesai. Tanpa DP selesai karena harga rumah di bawah appraisal bank. Jadi bank mencairkan lebih daripada harganya itu Iya, sendiri. betul. Oke. Nah, lalu kita ngitung, ya kan? Hitung, Ini oke. rumah cicilannya berapa sih kalau 850 juta? Oke. Ya kan? Contoh, asumsi saja ya. Ya. Oh ya, syarat kedua supaya cara ini bisa jalan adalah Anda harus muda. Mohon maaf. Harus Jadi muda, oke. 40 tahun ke bawah kalau bisa. Kalau bisa. Kenapa? Karena supaya Anda diizinkan Cicilnya lama ya? Cicilnya lama 20 tahun. Karena kalau misalnya 10 tahun, kalau misalnya sebagai contoh Anda umurnya udah 55, itu agak sulit karena mungkin kemungkinan Anda dikabulkan KPR-nya cuma bisa sampai 10 tahun. Oke. Dan hitungannya jadi nggak bagus. Yes. Itu mungkin pakai nama anaknya dulu kali ya. Ya, Oke. seperti itu. Jadi akhirnya ngitung, dicicil 20 tahun, cicilan per bulannya berapa? 10 juta. Oke. 10 juta. Jadi kita harus mikir gimana caranya supaya nih rumah bisa ngasilin kita income 10 juta sebulan. Oke, nah dari pengalaman lu nih. Jadi akhirnya jadiin kos-kosan, disekat-sekat, jadi ada 10 kamar, dijual Iya. satu kamarnya Rp1.000.000 Oke, per bulan, per bulan. 10 kamar, 10 juta, cicilan ketutup. Betul. Ya. Terus habis itu gue mikir, oh ya kita pikir yang sesuatu yang lebih abstrak lagi aja. Daripada gue cuma dapat 10 juta, berarti impas kan? Iya. Dia pendapatan cuma bisa buat nutupin cicilan. Gue jadian aja hotel, kita jual harian. oke. Yang tadinya 1 bulan 1 juta, kita jual harian jadi 100.000 per malam per kamar. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita full occupancy berapa tuh? Satu harinya 1 juta per hari, kalau full occupancy dikali 30 bisa 30 juta. Oke lah, kita nggak bicara 100%, kita bicara 70%. Oke. Sekitar ya 20 sampai 21 juta, lumayan banget. Lumayan banget. Cicilan tetap loh, cicilan tetap 10 juta. Oke, Tapi oke. kita dapatnya 21 juta. Nah, Oke. dari situlah cara gimana kita bisa mendapatkan hotel tanpa modal. Jadi stepnya adalah kita KPR rumahnya dijadiin rumah kosan, habis itu dari kosan dijadikan hotel. Oke. Melalui KPR 20 tahun. Dan ini sudah lu lakuin. Sudah dilakukan. Ini udah jalan berarti bener-bener bisa. Bisa. Nah, Asal beneran kerja. Dan satu hal yang perlu gua kasih tahu ke kalian adalah dari video yang pertama itu banyak banget yang nge-DM nanya, "Pak, ini gimana caranya? Pak, ini saya udah gini, tolong bimbingannya. Pak, ini kok saya udah nge-apply ditolak," gitu. Terus habis itu saya tanya, "Nge-apply ke berapa, Bang?" "Iya, saya nge-apply 1." "Tahu nggak, Mas, saya aja nge-apply ke 10 bank at least." at least nge-play 10 bang. At least ngebang 10 bank. Karena nggak mungkin kalau cuma nge-apply di 1, 2 kemungkinan ditolaknya tinggi banget gitu. Oke. Terus habis itu ada yang nanya, "Pak, kok saya nggak nemu-nemu ya rumah yang harga di bawah pasar?" Ya cari lagi. Saya juga beneran deh, nggak gampang nyarinya. Saya dan tim juga butuh waktu bahkan sampai 1 sampai 2 bulan buat nemu yang paling pas, yang harganya di bawah pasar supaya bisa nggak pakai DP. Nah ini kalau misalnya kita belajar dari yang sudah melakukan, dia udah ngerti susahnya di mana. Karena kalau kita misalnya belajar dari yang baru ngerti teori aja, pasti lihat yang di kaca kan gampang-gampangnya aja ya. Iya. Oh ini gampang, teori gampang. Tapi kalau misalnya kita udah belajar dari orang yang benar-benar udah melakukan, ya dia tahu di mana susahnya dan yang sudah melakukan pasti mengatakan emang susah, memang nggak gampang, makanya perlu waktu. Seorang Robert Kiyosaki pun mengatakan bahwa dia menemukan satu properti, dia harus riset tuh kayak 100 properti dulu. Dan saat ini dia udah riset kayak ratusan ribu properti baru nemu deal-deal yang dahsyat luar biasa. Kayak gitu. Dan biasanya apa aja sih kendala orang sehingga akhirnya malah nggak jadi gitu loh, nggak jadi prakteknya. Padahal ini kan adalah kalau tanpa modal artinya bisa dilakukan siapa saja. Bisa. Di atas kertas bisa asal ada kemauan. Ya intinya sih take action aja sih. Banyak orang yang nanya, udah dikasih tahu, udah dijelasin kayak gini loh caranya. Tapi ya nggak mau gerak ya gimana kan, nggak mungkin juga tiba-tiba dari Tuhan ngasih gitu ya. Dar nih buat Anda Yang gitu ada kan. ditawain ya. Bener, effortnya jadi pasti ada effortnya susah banget, cuman semuanya terbayar pada saat semuanya sudah Dan jalan. yang paling susah adalah yang properti yang pertama. Yang pertama, Ketika satu udah dapet dan berhasil, yang kedua, ketiga, keempat tuh jauh lebih gampang, betul ya? Ya. Makanya ketika lu tiba-tiba opportunity mencari properti jadi lebih mudah. Kenapa? Karena tiba-tiba agent properti jadi nawarin saya. Tadinya saya yang ngejar-ngejar nih, "Ayo dong, cari dong, bagi dong yang harganya murah dong, yang di bawah pasar dong, yang harganya JOP dong, bla 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 bla." Tiba-tiba karena saya udah punya reputasi, saya sudah beberapa kali deal dengan dia, jadi akhirnya dia mulai dia nyariin. menawarkan ke saya gitu. Oke. Jadi udah sekarang sih udah lumayan lebih mudah
udah. Terus lalu dari sisi perbankannya, bank sudah mulai percaya sama saya karena dari sisi cash flow-nya sudah mulai terbentuk dan sebagainya. Cuman ini nggak pekerjaan satu hari, nggak pekerjaan satu bulan, nggak 1 tahun. Ini lama, panjang. Dan sekalinya dapat yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat lebih cepet. Ya. Tahun ini aja atau beberapa bulan terakhir deh, Iya. lu udah dapat berapa, bro? 3 sih. Udah nambah 3 dalam berapa bulan terakhir? Ya, di 2019 ini sudah dapat 3. Berarti 3 bulan ya kan, sekarang bulan Maret nih, Maret Ya. 2019. Jadi dalam 3 bulan udah dapat 3. 1 bulan 1 hotel, lumayan banget. Oke. Ya. 1 bulan 1 hotel dahsyat luar biasa sih. Oke, jadi sebenarnya itu bisa dilakukan. Dan kalau misalnya pengen discuss lagi nih sama lu, bro, boleh nggak mereka ngontak, atau misalnya kalau mau ngontak lu enaknya lewat mana biar mereka bisa biar penonton ini bisa diskusi langsung dari orang yang udah jago lah, udah dewa banget, masih muda tapi udah dahsyat banget bisnis propertinya. Jadi bisa ngontak lewat DM Instagram seperti, ya? di Instagram. Oke. DM Nanti Instagramnya ada nanti di bawah ya. Instagramnya saya taruh di bawah. Tinggal klik aja nanti, tapi jangan harus di-follow juga dong. Follow juga dong. boleh. Cuman kalau misalnya balasnya agak lama ya mohon maaf, bersabar. Karena ya, kita juga ini seminar ya kan. Kita juga ngikutin Bro Gede, sama-sama ingin meningkatkan diri lah. Kita harus terus Iya belajar sih, dan sebagainya. kita juga Jadi, memang berusaha keras terus. Udah sampai di level ini pun kita masih belajar. Ya, Kayak betul. sekarang Kita di kami Singapura loh. Kita lagi di Singapura, itu seminar tentang apa namanya, millionaire Mindset. mind intensif. Jadi udah sampai level ini pun masih terus belajar dan belajar. Cari ilmunya tuh sampai ke luar negeri loh, supaya jadi orang-orang yang makin dahsyat terus seperti itu. Nah, by the way, ini bro kita yang satu ini dia juga pengguna robot trading autopilot. Nah, boleh di-share dikit nggak? Jadi gimana pengalamannya, udah berapa lama, profitnya udah berapa? Mungkin bisa di-share dikit deh. Jadi gue udah join di robot trading autopilot milik Bro Gede. Karena sadar bahwa kita nggak mungkin dan nggak boleh cuma punya satu stream income. Yes. Di seminar ini benar-benar diajarkan bahwa kita harus memiliki multiple stream of passive income. Passive income-nya tuh harus dikutipkan karena kita nggak boleh waktu kita terbuang untuk ngelola bisnis tersebut, karena waktu saya sebagai pribadi saya sudah sibuk untuk mengerjakan properti. Jadi saya tetap mau lah punya income, cuman gimana caranya Passive supaya income. pasif ya, nggak otomatis ya. Betul. Oke, singkat cerita saya join jadi dari awal tahun 2019 ini Januari saya deposit $8.000. Income-nya itu sudah return-nya ya waktu itu karena ada terjadi gejolak ekonomi awal-awal Februari itu, ada Brexit ya. Sempat event Brexit, betul. Ya, event Brexit. Kan kalau orang di dunia forex ya ada event Brexit itu deg-degan setengah mati luar biasa ya. Betul. Ternyata robotnya milik Bro Gede ini entah gimana caranya, gue bukan di bidang tersebut, ternyata karena event tersebut menimbulkan suatu return yang luar biasa besar dalam 1 hari itu. Berapa tuh? Sekitar hampir 20% 1 hari gara-gara Oke. event Brexit tersebut. Jadi akhirnya gue lupa ya secara detail income-nya udah berapa selama 3 bulan terakhir itu. Jadi mungkin bisa di-share aja ya kayak investor password-nya ya. Oke. Jadi performance portofolio dari robot yang udah gue pakai. Jadi kalau mau lihat robotnya bro kita yang satu ini, nanti akunnya akan saya taruh di bawah di description. Boleh ya? Boleh ya. Oke. Jadi akunnya saya akan taruh di bawah di sini. Anda bisa login ke akunnya, bisa lihat sendiri profitnya udah berapa. Jadi ini adalah akun real, uang beneran loh. Uang real, akun beneran, uang beneran, bukan akun demo. Jadi bisa lihat sendiri bagaimana performanya. Wah, thank you banyak nih atas sharing-sharingnya nih. Sama-sama, bro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan di like videonya, share video ini ke teman-teman Anda supaya makin banyak lagi investor pebisnis properti yang dahsyat luar biasa dari Indonesia. Dan jangan lupa di subscribe channelnya dan hidupkan notifikasinya karena akan ada terus banyak banget konten tentang bagaimana caranya membuat Anda semakin sukses lagi, dan kita akan semakin banyak belajar dari orang-orang yang udah dahsyat luar biasa seperti bro yang satu ini. Oke, thank you banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.